Shalom, nama saya Sarah Sapang. Untuk saat ini saya adalah pimpinan dari STT Injil Bakti Caraka. Kemudian selain tugas di STT Injil Bakti Caraka, juga pada saat ini menjadi country leader untuk satu organisasi non-profit organization yang bernama Care Channel International, yang proyeknya ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga ada di Batam. Dan selain itu, untuk 3 tahun ke depan saya menjadi ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah yang membawahi Kepulauan Riau, dan Sumbar, Sumatera Barat. STT IBC dimulai pada tahun 2005 dengan nama waktu itu hanya program perintisan gereja, pelatihan perintisan gereja selama 2 tahun dengan nama International Bethesda College. Kemudian pada tahun 2013 kami kemudian mendaftarkan ke Kemenak, kemudian dengan program sarjana teologi dari 2013. Jadi sampai hari ini sudah diperpanjang juga izin, dan kita juga sudah mendapat akreditasi dari BAN PT. Nah, STT IBC ini dimulai tahun 2005 dengan iman. Ya, dengan iman, tidak punya apa-apa, hanya yang ada adalah visi dan iman untuk memperlengkapi orang-orang muda, oleh karena melihat bahwa sungguh kata Yesus, ladang menguning siap dituai tapi kurang pekerja. Dan panggilan untuk kemudian memulai sekolah Alkitab atau kemudian sekarang menjadi STT itu adalah panggilan karena melihat kebutuhan. Sungguh ladang menguning siap dituai tapi kurang pekerja. Dan akhirnya STT dimulai. Jadi selain STT yang ada di Batam ini, kemudian kami juga merintis 2 gereja dan terlibat dalam berbagai jenis pelayanan. Ya, jadi kami mempercayai bahwa kita dipanggil untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara holistik. Kita bukan hanya dipanggil untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara rohani, tetapi secara holistik. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apakah pendidikan, apakah pangan, apakah papan? Dan STT IBC bersama-sama dengan 2 gereja yang ada di Batam telah melakukan berbagai kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sebagai respon terhadap panggilan untuk amanat agung, menjadi pelaksana amanat agung bersifat holistik adalah kami telah membiayai pendidikan anak dari TK sampai universitas. Dari 2006 sudah sekitar 1.000 anak yang kita biayai pendidikan. Kemudian kami telah melaksanakan pemberian makanan bergizi kepada ribuan anak, dan bukan hanya ada di Batam, tetapi di berbagai daerah, di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, bahkan di daerah semua perintisan-perintisan yang dibuka oleh alumni kami telah melakukan program-program yang seperti itu. Kami terlibat dalam pelayanan sosial seperti feeding program, pemberian makanan bergizi, renovasi rumah-rumah kumuh, pemberian sepatu, bahkan juga dalam pendidikan formal seperti apa? Taman kanak-kanak, kami membiayai pendidikan. Kemudian juga ada program yang dibuka di STT yaitu Soccer Club, menjangkau remaja, anak khususnya anak-anak laki-laki yang remaja kita jangkau melalui Soccer Club. Nah, program-program yang telah dilaksanakan dari 2005 di STT IBC dengan ada perintisan gereja, kemudian berbagai jenis pelayanan sosial, dimulai dari seseorang yang menanggapi panggilan Tuhan dan taat kepada panggilan Tuhan. Kalau sampai hari ini STT IBC telah merintis sekitar 14 gereja yang ada di berbagai tempat. STT IBC telah melakukan berbagai jenis pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan umat Tuhan secara holistik. Itu terjadi bukan karena kami punya uang banyak. Bukan karena punya uang banyak, kemudian itu bisa terlaksana bukan karena punya uang banyak, bukan karena STT IBC ini dipenuhi oleh dosen dan staf yang super talented, orang-orang yang hebat. Sebenarnya kami mampu melakukan itu oleh karena ada hamba-hamba Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, kemudian memberikan diri kepada Tuhan untuk dibentuk. Pada akhirnya dalam pelayanan,
bukan bicara mengenai seorang yang hebat. Ya. Allah tidak memanggil orang-orang yang hebat, tidak memilih orang-orang yang hebat. Allah memanggil setiap orang percaya untuk melayani, dan siapa yang respon, maka Tuhan akan pakai. Ada orang-orang yang tidak mau responi panggilan Tuhan dan berkata, saya tidak pandai bicara seperti Yeremia, Musa. Saya bukan orang yang talented, saya tidak bisa apa-apa. Di dalam kerajaan Allah, sekali lagi saya katakan bahwa proyek utama kerajaan Allah itu adalah penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Allah memerlukan saya dan saudara. Yang diperlukan dari kita, mungkin kita seperti Musa berkata, aku pemalu, aku tidak bisa berkata-kata. Seperti Yeremia, aku masih terlalu muda. Kalau Allah memanggil kita, waktu Allah memilih seseorang untuk dipakai dalam kerajaannya, dia akan, yang pertama Allah memanggil, dia akan memperlengkapi. Dia yang akan memperlengkapi kita dengan kemampuan, dengan karunia-karunia rohani, dengan urapan. Dia akan memperlengkapi. Dan selain dia akan memperlengkapi segala hal yang kita butuhkan dalam pelayanan, segala kemampuan, segala skill yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan umatnya, Allah akan berikan kepada kita. Allah akan memperlengkapi kita, tetapi juga Allah akan membentuk kita. Allah harus membentuk hambanya harus mati kepada dirinya sendiri. Karena kalau kita belum mati kepada diri kita sendiri, Allah tidak bisa pakai. Jadi hamba Tuhan yang dipanggil ini harus dibentuk supaya mati kepada dirinya sendiri, dan Allah membangkitkan manusia baru yang diperlengkapi dengan kuasa dan urapan. Dan STT Injil Bakti Caraka dengan segala program-program, dengan segala aktivitas, dengan segala peraturan-peraturan yang ada, semua hal ini akan bekerja bersama-sama untuk membentuk hamba Tuhan yang memiliki karakter hamba, mematikan manusia lama, kemudian membangkitkan manusia baru yang diperlengkapi, diurapi, diberi karunia-karunia rohani untuk keluar membangun tubuh Kristus. Jadi Allah memanggil, Allah memperlengkapi, Allah membentuk, Allah mengurapi, dan juga dalam pelayanan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh hambanya untuk melakukan pelayanan. Dan kebutuhan di sini bukan hanya bicara mengenai kebutuhan pelayanan, bicara mengenai kebutuhan pribadi hamba Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan memanggil saya, dan izinkan saya memberikan sedikit gambaran mengenai panggilan saya. Saya lahir di keluarga yang Kristen yang taat. Dan kemudian ketika Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, saya menolak panggilan itu. Alasan dari menolak panggilan Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah karena saya besar hadir di satu gereja yang hamba Tuhannya sederhana sekali. Jadi konsep saya waktu itu bahwa hamba Tuhan itu miskin, tidak punya masa depan. Jadi waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani dia secara full time, saya menolak. Oleh karena saya berpikir hamba Tuhan kasihan sekali hidupnya, miskin, tidak punya apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan karena saya rasa bahwa saya tidak bisa apa-apa. Mungkin staf dosen dan staf STT IBC tidak akan percaya bahwa Ibu Sarah dulunya adalah seorang yang sangat pemalu, seorang yang sangat introvert. Dan waktu itu saya berpikir, waktu Tuhan panggil saya katakan, Tuhan salah panggil. Saya ini pemalu. Saya bukan orang yang pandai bicara, saya bukan orang yang suka tampil di panggung, nggak bisa apa-apa. Dan saya menolak panggilan itu. Tetapi dalam fakta, sejak Tuhan memanggil saya, sampai hari ini, Allah adalah Allah yang setia. Dia memenuhi kebutuhan saya pribadi, dia memenuhi kebutuhan pelayanan, apapun yang dibutuhkan di pelayanan, Allah selalu punya cara untuk menyediakan kebutuhan, dan juga Allah memberi kemampuan. Pada akhirnya pelayanan bukan terjadi oleh karena hebatnya sang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu penuh talenta, seorang yang pintar, seorang yang hebat. Pada akhirnya pelayanan itu akan sukses adalah ketika sang hamba Tuhan menyerahkan hidup secara total di mezbah Tuhan. Dan di mezbah Tuhan itulah Allah akan memperlengkapi, Allah akan membentuk, Allah akan mengurapi, Allah akan memberikan karunia-karunia rohani supaya kita bisa keluar menuai jiwa-jiwa
menuai tuaian yang sudah kuning itu. Pada hari ini, kalau melalui program yang disebut dengan Education Sponsorship, kami telah menyekolahkan lebih dari 1.000 anak yang sekolah dari STK sampai universitas. Kalau kami telah memberi makan sampai ribuan anak. Kalau kami telah membangun rumah kumuh, merenovasi rumah kumuh lebih dari 100. Membagi sepatu kepada banyak orang. Kemudian program-program yang ada di Jakarta, Yogyakarta, memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin supaya dari situ menghasilkan penghasilan untuk bisa menyediakan makanan bagi keluarga. Itu terjadi oleh karena ada hamba-hamba Tuhan yang berkata seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Dan saya ingin mengatakan bahwa melayani Tuhan adalah pekerjaan yang paling mulia. Karena waktu kita melayani orang, maka dampak itu bukan hanya masa kini, tapi dampak dari pelayanan kita adalah berdampak sampai ke dalam kekekalan. Dan saya ingin mengatakan bahwa hadiah terbaik dan paling istimewa yang kita bisa berikan kepada orang, kita bisa berikan kepada keluarga kita dan sahabat kita adalah apa? Keselamatan. Dan keselamatan itu terjadi ketika orang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan memanggil. Tuhan sedang memanggil banyak orang. Dan yang diperlukan sekarang adalah ada anak-anak Tuhan yang berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Kami menunggu kedatangan saudara-saudara, saudari-saudari. Kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu juga mau tertarik, kami menunggu kedatangannya di STT Injil Bakti Caraka. Supaya kita bersama-sama dibentuk, diperlengkapi untuk pergi menuai tuaian yang sudah menguning. Tuhan memberkati.